Assalamualaikum adik-adik. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas inti dari relasi fungsi yang kemarin ya. Kemarin kan sudah dibahas tentang relasi fungsi dan jenisnya apa saja. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan bab relasi fungsi, yaitu tentang nilai fungsi. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada pembelajaran hari ini, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Ini silahkan kalian catat di buku catatan matematika. Kemudian nanti akan Ustazah minta bukti catatan kalian ya. Oke? Siap? Kita mulai. Sebelum kita masuk tentang nilai fungsi, kita harus mengetahui apa sih notasi fungsi itu. Jadi notasi fungsinya adalah jika fungsi f dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. f(2x) anak panah y sama dengan fx, itu dibaca fungsi x hasilnya y atau fx, dan f itu adalah fungsi, x itu adalah daerah asal atau nama lainnya adalah domain, y sama dengan fx, jadi mereka berdua itu sama ya, y dan fx ini sama, boleh nulis y, boleh nulis fx. Itu adalah bayangan dari X atau hasil dari X. Contohnya, di sini Ustazah punya f(2x) anak panah 3x ditambah 1. Ini dibaca fungsi X sama dengan 3x ditambah 1. Jadi f(2x) anak panah ini bisa kita ganti dengan fx. Paham ya? Bentuknya tetap sama, 3x ditambah 1. Nah, fx sama dengan 3x ditambah 1 inilah yang disebut dengan bentuk rumus fungsi. Tapi kalian jangan patokan dengan ini hanya contoh. Intinya nanti penulisannya akan seperti ini, fx sama dengan 3x ditambah 1. Atau nanti bisa juga ada soal hx sama dengan 5x min 7 atau gx sama dengan 5y plus 3. Jadi tidak melulu fx, paham? Jadi nanti f nya bisa diganti h, bisa diganti g, terserah yang buat soal ya. Yuk, kita masuk ke menghitung nilai suatu fungsi. Diketahui fungsi f itu adalah 3x dikurangi 1. Tentukan yang pertama rumus fungsinya, yang B nilai fungsi untuk x sama dengan 4, C bayangan dari negatif 5. Penyelesaiannya, yang pertama rumus fungsi dulu. Rumus fungsi tadi kan tinggal kita ganti f dalam kurung x ya. Tinggal kita ganti f dalam kurung x sama dengan tinggal bentuknya ditulis saja. Jadi fx sama dengan 3x min 1, tetap ya 3x min 1 nya. Oke, sekarang yang B nilai fungsi untuk x sama dengan 4. Jadi x nya sekarang kita ganti dengan angka 4. fx sama dengan 3x min 1, x nya kita ganti dengan 4 menjadi f4 sama dengan 3 kali x. 3 kali x nya diganti 4. Jadi 3 kali 4 dikurangi 1. 3 kali 4 12 dikurangi 1 hasilnya 11. Oke, yang C bayangan dari negatif 5. Bayangan dari negatif 5 ini cara menghitungnya sebenarnya sama dengan yang B. Kalau tadi x nya kita ganti 4, sekarang x nya kita ganti dengan negatif 5. Ini rumus fungsinya ya, fx sama dengan 3x dikurangi 1. Sekarang fx nya kita ganti dengan negatif 5, sama dengan 3 dikalikan negatif 5 dikurangi 1. 3 kali negatif 5 hasilnya negatif 15, dikurangi 1 hasilnya negatif 16. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus hx sama dengan negatif
2x ditambah 5. Nah, sekarang kita tidak lagi menggunakan fx, tapi di sini di soal menggunakan hx sama saja. Oke, tentukan yang pertama h dalam kurung n ditambah 1, yang b nilai a jika ha sama dengan negatif 17. Sekarang yang a dulu, h sama dengan h dalam kurung n ditambah 1. Rumus fungsinya hx sama dengan negatif 2x ditambah 5 ya. Nah, x-nya sekarang kita ganti dengan n ditambah 1. Jadi negatif 2 dalam kurung atau dikalikan n ditambah 1 ditambah 5. Nah, ini kita kalikan dulu. Negatif 2 kali n, negatif 2n. Negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambah 5. Ini kan bisa dikerjakan. Negatif 2 ditambah 5 hasilnya positif 3. Jadi h n plus 1 itu hasilnya negatif 2n ditambah 3. Paham? Oke, sekarang yang b. Nah, sekarang jika ha itu sama dengan negatif 17. Tadi kan rumus fungsinya adalah hx sama dengan negatif 2x ditambah 5 kan? Terus yang yang ditanyakan a-nya itu berapa? Padahal ha sama dengan negatif 17. Yuk kita kerjakan. ha itu kan negatif 17. ha kita tulis dengan negatif 17. Sama dengan kalau tadi di sini x kita ganti dengan a, berarti x di sini juga kita ganti dengan a. Negatif 2x ditambah 5. Kalau ha berarti negatif 2a ditambah 5. Paham? Nah, sekarang yang tidak punya a kita pindah ruas. Jadi negatif 17 dikurangi 5. Kan ini positif ya, dipindah ruas jadi negatif. Sama dengan negatif 2a. Hutang 17, hutang lagi 5. Jadi hutang 22. Negatif 22 sama dengan negatif 2a. Berarti bisa kita tarik kesimpulan a-nya adalah negatif 22 dibagi negatif 2. Hasilnya berapa? 11. Jadi ini negatifnya dihilangi ya, mohon maaf, kepencet ya tadi ya, negatifnya dihilangkan. Jadi jawabannya adalah 11. A hasilnya adalah 11. Sampai di sini paham? Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 3. Nah, sekarang fungsi g yaitu 2x kuadrat dikurangi 4. Tentukan yang pertama g3 ditambah g negatif 2. Yang b g3 dikurangi g negatif 2. Sekarang kita muncul g ya. Tadi f, kemudian h, sekarang g. Penyelesaiannya di sini kan kita punya G3 dan G negatif 2. Kita cari dulu masing-masing. Yang pertama X-nya kita ganti 3, yang kedua X-nya kita ganti negatif 2. Yang pertama dulu X-nya kita ganti 3. 2x kuadrat berarti 2 dikalikan 3 kuadrat dikurangi 4. Nah, ini dipangkatkan 2 dulu, jangan dikalikan dulu. Jadi 2 kali 3 kuadrat hasilnya 9 dikurangi 4. 2 kali 9, 18 dikurangi 4 hasilnya 14. Jadi G3 ketemu 14. Paham? Sekarang yang kedua kita cari G negatif 2. Gx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4. Sekarang kita mulai G negatif 2. X-nya di sini kita ganti negatif 2, jadi 2 dikalikan negatif 2 kuadrat dikurangi 4. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi 2 dikalikan 4 dikurangi 4. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Sampai di sini paham? Jadi G3-nya sudah ketemu 14. G negatif 2-nya ketemu 4. Nah, sekarang kita kerjakan yang A. G3 ditambah G negatif 2.
G3-nya tadi 14, G3-nya 14 ditambah G2-nya 4 ditambah G2-nya 4. Jadi 14 ditambah 4 hasilnya 18. Yang B dikurangkan, G3 dikurangi G negatif 2. Hasilnya 14 dikurangi 4, yaitu 10. Paham ya? Nah, demikian pembelajaran hari ini. Banyak salah dari Ustadzah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi nomor WA-nya Ustadzah ya. Demikian dari Ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.